kita semua. Kepada yang terhormat, dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, Universitas Negeri Medan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Darwis Leo, guru multimedia di SMK Negeri 1 Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan di kelas 11 multimedia dengan mengambil materi evaluasi produk animasi 3 dimensi. Untuk selanjutnya, mohon masukan dan saran agar proses pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul hari ini, diberi kesehatan untuk memulai pelajaran hari ini. Oke, yang pimpin doa silakan, Gozi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama yang dipercaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Gozi. Ya, Pak. Oke, sekarang Bapak mau absen dulu. Bagaimana, ada yang nggak hadir hari ini? Ada hadir semua? Ya, oke, baik. Jadi Bapak mau absen, saya yakin semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai, jadi Bapak hari ini akan mengajarkan kalian mengenai evaluasi produk animasi 3 dimensi. Jadi hasil produk animasi 3 dimensi yang telah dibuat itu perlu dievaluasi agar kita mengetahui apa kelebihan ataupun kekurangan dari produk yang telah kita buat. Oke? Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah menganalisis produk animasi 3 dimensi. Oke? Dan ntar kalian akan berdiskusi. Jadi Bapak akan menunjukkan video produk animasi tersebut, kemudian kalian membentuk kelompok dan akan menganalisis hasil produk tersebut, lalu mengevaluasi produk animasi tersebut, kemudian merancang dan membuat laporan. Nah, untuk pertanyaan awalnya mungkin tadi sudah Bapak jelaskan sedikit, jadi ini sebenarnya untuk bisa kalian ini, mengapa evaluasi hasil produk animasi 3 dimensi itu penting untuk dilakukan? Ada yang tahu? Tadi Bapak udah memberikan jawaban. Ya, silakan. Saya Pak, Ya, Bapak silakan jawab. karena evaluasi itu untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari produk 3D. Oke. Yang berikutnya, apa saja yang perlu dievaluasi dari hasil produk animasi 3 dimensi? Saya Pak, modeling, tekstur, background, pewarnaan, dan lighting. Oke, benar jawabannya. Jadi yang perlu kita evaluasi itu mulai dari pembuatan storyboardnya, dari konsep artnya, kemudian ada modelingnya, ada texturing, kemudian ada lagi reading, animasi, dan terakhir lighting dan kamera dan compositing. Itu perlu kita evaluasi. Memang cukup banyak yang perlu kita evaluasi. Oke. Nah, materi pembelajaran ini itu selain evaluasi produk, ntar kalian membuat laporan. Oke. Jadi laporan mengenai review dari sebuah produk animasi 3 dimensi. Evaluasi produk animasi 3 dimensi itu dimulai dari tahapan praproduksi yang terdiri dari yang pertama itu setiap mau memulai satu produksi itu biasanya dimulai dengan yang namanya konsep art. Jadi konsep art ini suatu karakter itu sebelum pertama kali akan dibentuk itu seperti apa? Apakah dia akan lucu, apakah dia akan tampangnya jahat atau tampangnya baik atau segala macam, itu dimulai dari konsep art seperti ini. Jadi dimulai dengan konsep art, dia akan seperti apa gerakannya dan seperti apa bentuknya, tapi semua digambar. Jadi konsep art ini masih bentuk dalam 2 dimensi. Oke? Kemudian masih tahap yang praproduksi, ada yang namanya storyboard. Jadi storyboard ini seperti ini, kemudian akan dibuat dalam bentuk 3 dimensi kita.
Ada lagi yang namanya animatic storyboard. Animatic storyboard yaitu storyboard yang masih dalam bentuk gambar itu kemudian akan dibikin animasi. Walaupun animasinya masih patah-patah berupa storyboard, tapi paling tidak orang bisa melihat bahwa itu sudah berbentuk animasi. Ini bisa kita lihat di sini di YouTube atau lain. Nah ini bentuk animatic storyboard seperti ini. Oke. Jadi dengan adanya animatic storyboard, maka secara keseluruhan dari awal sampai akhir ceritanya sudah bisa dilihat. Kemudian ada lagi tahap praproduksi, casting sama recording. Jadi merekam suara itu sudah dimulai dari tahap praproduksi. Jadi tidak dihitung sebagai tahap produksi. Kalau di dalam film animasi, beda dengan film yang seperti biasa. Jadi kalau di animasi itu sangat penting untuk tahu siapa yang isi suaranya dan bagaimana bentuk muka orangnya dan sebagainya. Jadi dicocokkan dengan karakternya. Oke, kemudian di tahap produksi. Tahap produksi itu dimulai dengan tahap modeling. Jadi disinilah mulai dibuat dari segala sesuatu yang 2 dimensi, dari latarnya, dari karakternya, dari konsepnya, semua yang 2 dimensi itu dibuat menjadi 3 dimensi seperti ini. Kemudian ada yang namanya texturing. Texturing ini seperti ini contohnya. Jadi dari yang tidak berwarna, yang tidak bertekstur, kemudian kita memberi warna dan memberi tekstur. Oke. Berikutnya lagi ada namanya rigging dan animation. Jadi rigging itu kita memasang tulangnya sesuai dengan posisi anatomi manusia misalnya. Dan kemudian kalau di animation kita menggerakkan tulangnya dari ini, kita gerakan biar bisa menjadi sebuah animasi. Oke. Kemudian ada lighting dan kamera. Jadi lighting ini dari pencahayaan, misalnya kita punya cahaya dari jendela, kemudian jendela itu masuk, kemudian kita bisa menempatkan cahayanya. Kalau kamera penempatan dari kameranya sendiri. Kemudian rendering. Rendering ini bagaimana cara kita mengekspor dari apa yang kita buat menjadi suatu hasil yang bagus sesuai dengan teksturnya dan sebagainya. Tahap post produksi. Nah ini yang tahap yang sangat penting juga. Jadi selain produksi kita juga ada namanya post produksi, itu compositing dan editing. Jadi di tahap ini kita mengkomposisi, contohnya misalnya pengambilan gambarnya seperti ini hasilnya, kemudian kita compositing dan editing menjadi seperti ini. Dan ada juga namanya post produksi dengan video effect. Jadi misalnya kayak gini, buat asap. Buat asap sebenarnya bisa pakai software Blender misalnya, cuman tidak efektif karena perhitungannya lama, renderingnya lama, kemudian akhirnya kita pakai After Effects untuk asapnya misalnya. Kemudian ada lagi tahap yang terakhir yaitu final compositing. Jadi final compositing ini yang sudah tadinya kita compositing, kemudian di final compositing kita menggabungkan lagi semuanya. Jadi misalnya karakternya, ya contohnya lah, misalnya karakter ada Upin, ada Ipin, ada Reza, ada Izat, ada si Esam. Nah itu mereka pas di rendering mungkin satu-satu, jadi tidak di render barengan semua karena akan sangat berat. Nah kemudian setelah hasil di rendernya itu kemudian di final compositing digabungin dalam satu scene. Ini pembuatannya dengan menggunakan Blender, semuanya buat pakai Blender. Ini showcase ya, bukan filmnya. Jadi bagaimana modelnya sebelum ditekstur, kemudian ditekstur, di compositing dan segala macam. Hasilnya kayak gitu.
kelihatannya cuma modelnya kasar dan sebagainya, dengan tekstur, dengan pewarnaan semuanya dia akan jadi real, jadi kelihatan nyata dan bagus. Jadi sangat penting sebenarnya texturing dan pewarnaan dan cahaya juga penting. Semuanya dibuat dengan blender, hanya dengan software blender. Jadi blender bisa membuat hasil karya yang sangat baik. Jadi hasil dari evaluasi produk animasi 3 dimensi itu pasti berupa laporan, review atau ulasan. Jadi yang telah ada, misalnya bisa kalian katakan modelingnya sangat baik, teksturnya luar biasa, atau misalnya ya kurang baik. Perbaikannya bisa lebih baik lagi kayak gimana, oke? Dari laporan ini diharapkan bisa memperbaiki apa yang kurang dan bisa mengapresiasi apa yang sudah baik. Jadi kalian juga harus mempelajari mengenai bagaimana mengapresiasi hasil karya orang. Jadi bukan cuma mengkritik. Ini untuk pembelajarannya kali ini. Jadi ini untuk teorinya sudah kita selesai. Mungkin sebelum kita penugasan sedikit ice breaking aja dari Bapak, biar segar kembali, oke? Hintnya apa? Petunjuknya itu adalah lupakan masa lalu, ingat saat ini, oke? Petunjuknya itu lupakan masa lalu, ingat saat ini, ingat ya. Nah sekarang Bapak kasih permainan. Kalau ini sama dengan 5, ini sama dengan 10, ini sama dengan 15, ini sama dengan berapa? Ayo. 20 masih salah. Bapak kan tadi udah bilang, lupakan masa lalu, ingat saat ini. 4. Oke. Ada yang bisa nangkep? Coba kita ulang lagi. Jika ini 10, ini 30, ini 15, ini berapa? 6. Oke, Anda udah tahu ya. Kalau misalnya Bapak kasih petunjuk yang lain, lupakan saat ini, lupakan masa depan, ingat masa lalu, oke? Ingat masa lalu. Misalnya ini 4, ini 9, ini 6, oke? Ini berapa? Ayo, ingat masa lalu. 6, oke, benar, banyak tahu. Oke, nggak ngerti. Oke, sekali lagi. Ini misalnya 10, ini 30, ini 60, ini berapa? 60. Oke, ya, karena kalian masih otaknya masih mikir. Oke, masih konsentrasi lah kalau orang. Bagus. Kemudian kita akan lanjut ke tugas kalian ya. Berikutnya adalah ini adalah tugas proyek. Jadi ntar kalian akan bagi 2 kelompok. Ada satu yang mengerjakan laporan evaluasi mengenai film animasi ini yang berjudul Cocoon. Yang satu lagi Piper. Oke, kita akan tonton dulu sebelum kalian Bapak bagi ke kelompok.
pertama, jadi ntar kalian akan membuat reviewnya, dimulai dari konsepnya, kemudian review ceritanya, sinopsisnya apa, oke. Kemudian yang berikutnya yang title ini. Ini gambarnya agak kecil.
Oke, jadi ini dua animasi yang akan kalian review. Bapak sekarang bagi kalian dalam dua kelompok. Jadi ada yang sebagian di sini ke sini, ada yang sebagian di sini ke sana. Oke? Dalam dua kelompok, kemudian Bapak bagikan tugasnya. Ini RKPD-nya. Silakan berkelompok, silakan duduk berkelompok. Silakan. Bapak kasih waktu 45 menit untuk mengerjakan. Oke, sudah selesai semua? Sudah, Pak. Ya, mari Bapak kumpulkan KPD dari yang tadi setelah kalian kerjakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, Pak. Kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan presentasi hasil laporan yang telah kalian lakukan. Mulai dari kelompok 1 dengan film Sweet Cocoon. Depan, silakan di depan. Analisis video animasi 1. Sweet Cocoon. Sinopsis dan plot: seekor ulat yang berusaha masuk ke dalam kepompongnya.
tetapi kepompong itu terlalu kecil. Untung ada 2 serangga lain yang mau membantunya sehingga ulat tersebut bisa masuk ke dalam kepompong itu. Situasi yang lucu terjadi pada saat itu. Pada akhirnya ulat itu menjadi kupu-kupu yang indah. Konsep animasi ini dibuat dengan cerita yang segar dan lucu dengan karakter kartun yang lucu. Pewarnaan yang cerah dan sesuai dengan konsep video animasi anak-anak. Sound effect dan background juga sangat sesuai sehingga animasi ini sangat enak ditonton dan tidak membosankan. Karakter of animation. 3 karakter yang berbeda antara seekor ulat yang akan bermetamorfosis dengan 2 ekor kumbang, ulat yang terus berusaha masuk ke dalam kepompongnya ketika hampir putus asa, kemudian lewatlah 2 ekor kumbang yang membantunya masuk ke dalam kepompong. Color and sharp image. Warna dan ketajaman gambar sangat baik untuk sekelas animasi 3 dimensi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke. Baik. Kemudian kita lanjut dengan kelompok 2 sebelum Bapak bahas semuanya. Oke, silakan. Maju kelompok 2. Bos. Oke, silakan. Paper. Sinopsis dan Paper menceritakan sebuah kisah tentang seekor anak burung yang bernama Paper yang diajarkan ibunya untuk mencari makanannya sendiri, di mana Paper ini harus melawan ketakutannya sendiri terhadap ombak laut. Berkat ketakutannya untuk belajar mencari makanan sendiri, akhirnya Paper bisa mandiri dan tidak takut lagi. Konsep cerita ini dibuat untuk memberikan inspirasi dan motivasi agar anak bisa belajar untuk mengatasi rasa takutnya dan belajar untuk mandiri. Konsep gambar dibuat dengan sangat realistis dan sangat bagus, dengan animasi yang luar biasa bagus. Alur cerita sangat baik dan sangat enak ditonton. Sound effect maupun background juga sangat mendukung dan serasi, sehingga animasi ini sangat enak ditonton dan tidak membosankan. Color of an animation. Character of animation. Seekor anak burung yang lapar, yang takut akan air dan ombak laut. Seorang ibu burung yang berusaha untuk mengajarkan anaknya untuk mandiri dan melawan rasa takutnya akan air laut. Seekor umang yang mengajarkan si anak burung bagaimana cara menghadapi ombak laut. Color and sharp image. Warna dan ketajaman gambar sangat baik untuk sekelas animasi 3 dimensi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Oke, mari kita bahas. Jadi untuk dari yang pertama Studio Kun ini memang kelas animasi ini sudah sangat baik, dari pewarnaan, dari karakter, dari teknik ceritanya, alur ceritanya, semuanya sudah sangat baik. Karena memang untuk film animasi memang seharusnya memang bisa menceritakan atau bisa memberi motivasi kepada orang untuk belajar sesuatu. Oke. Begitu juga dengan yang film kedua yang Piper, yang anak burung itu memang sekelas Pixar dan Walt Disney itu memang sudah sekelas internasional yang sangat baik untuk film animasi. Jadi baik modelingnya, baik teksturnya, baik karakternya, konsepnya semua sangat baik. Oke? Nah, mari kita untuk hari ini mungkin cukup untuk kita hari ini untuk belajar. Bapak mau merefleksikan dulu sedikit tentang pelajaran hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah semua cukup jelas apa yang kita pelajari hari ini? Jelas, Pak. Oke. Jadi tahu ya teknik untuk evaluasi dari satu produk animasi itu terdiri dari praproduksi, produksi dan pasca produksi atau post produksi. Oke. Mulai dari modeling, texturing, rendering dan sebagainya. Kemudian kalau Bapak lihat dari hasil yang telah kalian lakukan dari laporan tadi yang telah kalian presentasikan, oke, baik, cukup baik, jadi sudah sangat baik. Jadi kalian sudah mengerti apa fungsi dari evaluasi sebuah film animasi.
Oke, dan Bapak sarankan buat kalian untuk terus belajar, karena cuma belajar di sekolah ini itu tidak cukup, karena untuk animasi kalian mesti belajar terus dan terus lebih giat lagi. Oke? Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pelajaran telah dapat selesai dengan baik. Boleh mungkin yang pimpin doa, siapa yang pimpin doa? Jakwa deh pimpin doa. Silakan, gue sih sudah tadi minta. Oke, ya silakan. Jakwa, mari pimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Jakwa pimpin doanya. Oke, jadi cukup sekian hari ini. Sebelum kita akhiri, kita yel-yel SMK seperti biasa. SMK, Bisa. SMK, SMK. Oke. Pertemuan berikutnya. Oke, Pak.